Kita mengikuti, ternyata selera pasarnya Budi Arsya masih banyak. Mang berangkat dari mana? Dari Jimbaran, cantik kali Jimbaran waktu itu. Bayangin gitu. Banyak. Ada satu lagi nominasi tapi dia nggak dapat. Itu penyanyi solo, pria berbahasa Bali. Tapi nggak apa-apa. Itu agak Susah susah, kan? Ada kencang. Gimana? Wah, Bali. Ya. Jadi penyanyi solo. Jual solo nih. Jadi penyanyi solo berbahasa Bali kieu kan Solonya beda itu. Welcome to Ayaska Bali Channel. Hari ini kita ada di konten Podsidor, podcast singgah door to door yang isinya tentang ngobrol dengan tokoh yang menginspirasi dan juga hits yang ada di kawasan daerah Bali. Nah, hari ini kita lagi mampir nih ke rumah seorang penyanyi, kemudian pencipta lagu, orangnya ganteng, dan juga namanya sedang lagi hits-hitsnya di kawasan daerah Bali di kancah dunia musik. Ya, hari ini kita mampir ke rumah Blikomang Budi Arsajana. Om Swastiastu. Aduh, tumben akhirnya sekarang bisa mampir nih ke salah satu penyanyi Bali yang lagi hits saat ini, Mang ya. Ya, Stungkare. Gimana kabar, Mang? Sehat, Mang? Ya, Stungkare sehat. Selama matahari terbit dari timur. Stungkare. Ini tuh gimana kabarnya? Nah, Stungkare kita sehat, bisa main-main ke sini dan kita melihat dan mengetahui, mungkin semeton apalagi pecinta lagu pop Bali pasti mengetahui kalau Budi Arsya ini merupakan seorang penyanyi yang namanya sudah malang melintang, subscribernya sudah banyak nih, sudah tembus silver button, luar biasa pokoknya. Dan tentunya penghasilan AdSense dan lain sebagainya sudah 3 digit. Astungkare gen. Astungkare ya. 3 digit semeton, wis luar biasa. Ini baru siapa bilang jadi penyanyi Bali tidak bisa kaya nih, contohnya. Mang, kira-kira sampai nggak otak di zaman dulu itu Anda bisa sampai di posisi sekarang? Kalau dilihat kondisi dulu tidak pernah sih terpikirkan sampai saat ini. Tidak nyangka? Iya, tidak nyangka sampai di posisi ini. Iya. Cuman itulah ya namanya mungkin perjalanan hidup, sesuatu yang tidak kita perkirakan bisa terjadi. Itulah kuasa Tuhan itu seperti itu. Oh iya, benar. Ya, Stungkare. Jadi pahit getir dulu, boleh di-share ya sama semeton di Ayaska Bali ini. Iya. Bagaimana kisah awal seorang Budi Arsya merantau dari Jembrana ya? Jembrana mana? Negarawa di Mendoyo. Dari Mendoyo. Merantau ke Bali. Siapa yang menginspirasi Anda? Ke Badung maksudnya? Oh, ke Badung maksudnya. Siapa yang menginspirasi Anda? Sebenarnya gini lucu. Kalau untuk perjalanan merantau, memang itu kan dari tamat SMA, memang merantau. Itu dengan tujuan belum cita-cita jadi penyanyi belum, masih cari kerja dan sambil sekolah juga. Nah, memang dari perjalanan itu ditemukan peluang dengan orang-orang yang siap membantu juga, akhirnya bisa berjalan seperti ini. Oh, jadi dulu awalnya itu malah pengen merantau cari kerja gitu aja tuh. Ya, pada orang belum kepikiran jadi penyanyi. Belum. Cuman gini itu. Dari kecil memang dia punya paman. Ya, namanya Dek Suar. Niko juga Pak Dek Suar ya. Orang yang paling berjasa di karirnya. Memang yang dari kecil dari SD sudah didaftarkan lomba. Saya pernah lomba di stasiun radio, di TV juga didaftarkan sama paman. Tapi masih sekolah waktu itu. Dari SD? Dari SD, benar. Dari SD sudah lomba-lomba. Juara habis tuh. Sih. Tapi pengalamannya. Oh, pengalamannya ya. Gitu. Jadi pas berangkat dan pasar masih belum kepikiran itu, cuman ya cari kerja gitu. Dia kerja di mana waktu pertama kali sampai? Pertama kali kerja, saya kerja di Sanur. Waktu itu ada Bungalo. Oh, Bungalo. Itu juga karena memang ada saudara yang memperkenalkan. Gitu. Karena Tiang kenal sama Budi Arsya waktu sudah kerja di Togamas ya? Toko buku ya? Ya. Karena gini, kan yang
agak introvert gitu. Jadi nyari apa namanya, kenalan tidak begitu banyak. Jadi nyari kerja memang waktu itu benar-benar saya nganggur sampai 2 bulan. Setiap hari saya beli koran, bener-bener nih. Waktu itu saya tinggal di Jalan Nangka. Sama siapa tinggal? Sama Pak Dek Suwardu? Enggak. Oh. Sama kakak waktu itu, sepupu. 2 bulan saya nggak dapat kerja. Nganggur terus akhirnya. Sih artinya ling Jembrane tuh ke Denpasar sing ada gagayan dan yang pasti. Gini ceritanya, lupa saya cerita. Pas pertama ke Denpasar, kerjanya di Sanur. Di Sanur, di Bungalau tuh. Sambil kuliah. Kan 1 tahun. Nah, habis itu kan ada magang. Magang mau nggak mau kan harus berhenti kerja. Berhenti kerja. Ya karena mau magang 3 bulan kalau nggak salah gitu. Nah setelah magang itu udah nggak ada kerjaan. Gitu, makanya langsung stop gitu ya. Ya 2 bulan nganggur. Bingung cari kerja, cari lowongan. Akhirnya ketemu itu ada di toko. Tidak seperti sekarang loker di aplikasi gitu. Banyak zaman pidan kan ngelingkerin koran gitu malu. Mabo CV segala macam. Bener. Yang melewati itu lewati itu ya. Nah terus proses menjadi seorang penyanyi, siapa yang menginspirasi Anda bahwa kayaknya ngidang raga dari penyanyi gitu loh. Kayaknya ada celah jadi seorang penyanyi. Karena zaman dulu kan sama zaman sekarang kan beda. Kalau sekarang orang jadi penyanyi dia modal dia punya bikin lagu single segala macam up di YouTube apa segala macam masih bisa. Zaman dulu kan repot, susah sekali, repot banget zaman dulu. Gini kalau masalah jadi penyanyinya ini kok yang paling penting kan yang paling penting kan dukungan dulu. Nah, dukungan itu adalah selain keluarga yang paling berjasa sekali paman Tiang tersebut. Oh, Pak Deswar itu yang paling mendukung. Intinya saya sebelum benar-benar menguasai dunia musik niki memang ada beliau yang keneng tengang itulah modalnya. Mensupport lah ya. Modal awal kan nggak ada nggak ada modal, jadi memang beliau. Saya pertama kali ikut album kompilasi. Di sana lagi dia di belakang mungkin ada ditayangkan. Ikut album kompilasi tahun 2016 bersama Pak Deswar itu ada namanya Dharma Production. Jadi 10 lagu, kebetulan yang dipercayakan membawakan 5 lagu. Di Dharma Production ada 10 lagunya. Itu awalnya masih kaset itu ya? Zaman masih peralihan. Enggak, udah CD sih. Udah CD, tapi sudah peralihan dari CD ke YouTube waktu itu. Oh iya, berarti udah tahun 2016-an. 2016 lah ya. Oh iya. Kalau masalah gininya, inspirasinya banyak sih. Terutama, ya jadi kiblat penyanyinya. Yang kiblat banget nih ada Bliar Kencana. Dari segi bernyanyi, dari segi menciptakan lagu memang Cengkok sama pikirannya emang mirip-mirip sih sama Bliar Kencana. Jadi Bliar sukses Bliari sudah menginspirasi. Dan tapi bukan cuma beliau, masih ada yang lainnya juga. Ya, salah satunya. Salah satu ya. Benar-benar luar biasa tuh. Terus juga setelah Mang melihat peluang sebagai seorang penyanyi itu ada, Anda mulainya dari Dharma Production itu, baru ke YouTube. Iya. Memulai karir di YouTube sendiri itu kapan? Awalnya memang gini ceritanya, kan pas rilis di DVD-nya ini banyak nanya di YouTube ada nggak, di YouTube adanya. Waktu itu kan memang belum tuh. Akhirnya saya putuskan. Awalnya gini saya upload cuma setengah. Itu kan lagunya 5 menit, saya uploadnya cuma 2,5. Itulah awalnya. Ternyata rame, habis itu saya izin sama pada kalau upload di YouTube, akhirnya baru diupload. Lagu yang judul mana tuh? Meru Tanpa Lawang pertama. Oh, Meru Tanpa Lawang. Tapi masih audionya aja. Oh gitu. iya. Tapi cuma Nyamun Tresna di Swarga. Terus cover juga sempat kayak begitu ya? Benar. Malah ada lucu ya setelah mungkin 1 tahun atau 2 tahun bikin konten di YouTube, orang-orang mungkin kenalnya belum ke Budi Arsa sebagai penyanyi. Bahkan ada orang belinya nih yang cover ya gitu. Aduh sih, aku punya lagu loh. Tapi nggak dikenal, udah nggak apa-apa. Ya kan berproses. Benar. Si Anu kan kayak artis nasional kayak Triswaka apa segala macam kan juga berawal dari cover juga. Apa sih beli punya karya sendiri. Iya. Apa menurut saya memang harus itu dilewati kayak batu loncatan. Memang harus kayak gitu. Semua perlu berproses ya. Sekarang menurut Budi Arsa
apa pencapaian Anda tertinggi saat ini yang sudah Anda capai? Yang istilahnya dulu kira-kira yang mungkin lah seni rakyat itu sekarang bener. Ternyata bisa loh saya nyampe gitu loh. Ini menurut saya ya. Maksudnya kan pencapaian setiap orang beda-beda. Kalau beda orang mungkin harapannya tinggi sekali. Kalau saya yang pribadi, 2 hal yang benar-benar saya syukuri sekali. Yang pertama ini silver button ya. Ini perjuangan saya pas dapat paketnya nih, pas mau unboxing limonnya kayaknya sekan. Akhirnya dia waktu AdSense 50 juta waktu itu. Aduh. Ternyata lebih. Itulah. Terus yang kedua, ini juga sesuatu yang sedikit terpikirkan di otak saya. Kemarin sekitar tahun 2022 kan ada ajang Anugerah Musik Bali, Anugerah Musik Bali. Dan kebetulan karya lagu saya yang judulnya Noleh Langit masuk nominasi. Ini bukan ya? Iya. Nah, tapi ya. Ya, boleh saya dengarkan. Ini ternyata semeton. Ini ternyata karya produksi lagu berbahasa Bali terfavorit anugerah. Yang masuk nominasi waktu itu siapa aja? Lupa saya lagu-lagunya tuh. Kalau nggak salah waktu itu masih ada penyanyinya aja. Raipeni. Raipeni. Ari Kencana, Widi Widiana. Apa lagi ya, lupa yang no. Ada berapa? 4, 5 Deuli. 5 Deuli masuk juga kayaknya. Cuman banyak kan nominasinya banyak. Ada satu lagi nominasi tapi dia nggak dapat. Itu penyanyi solo. Penyanyi solo pria berbahasa Bali. Itu yang dia nggak dapat. Tapi nggak apa-apa. Susah. Ada Kencana. Gimana? Wah, Bali. Ya. Jadi penyanyi solo. Jual solo nih. Jadi penyanyi solo berbahasa Bali kayak kenalnya beda itu. Penyanyi solo berbahasa Bali. Itu nggak dapat ya. Tapi dapatnya penyanyi terfavorit. Tapi termasuk hebat loh, Bang. Jadi istilahnya di tahun itu kan Anda baru bisa bilang baru mulai naik daun lah. Makanya tapi namanya bisa mendominasi bahkan mengalahkan sekelas Widi Widiana, Raipeni, Ari Kencana di masa prime-nya mereka luar biasa. Tapi karena beruntung aja sih. Kalau dibilang mengalahkan sih kayaknya enggak, cuman ini karena piala pasti kan mangeng karena saya mengalahkan ya. Ya itu tahun 2022. Ya cuman kan bisa dikatakan beruntung, tapi kan keberuntungan itu tidak bisa diperoleh secara cuma-cuma. Kan orang bilang keberuntungan itu adalah kesiapan ditambah dengan kesempatan. Benar. Kalau kesempatan ada, kita tidak siap, tidak bisa beruntung. Nah, tapi untuk mendapatkan kesiapan kan kita perlu berproses kan, itu modelnya. Itulah proses yang luar biasa dari seorang Budi Arse. Pencapaian sudah. Nah sekarang Budi Arse sekarang istilahnya mungkin sudah berproses sebegitu banyak. Sekarang sudah mendapat pencapaian selain anugerah. Ada Music Award, ada Silver Button dan OTW Golden ya. Tahun depan ya? Tahun depan ya. Semoga tahun depan udah ini berubah jadi 2 ya. Jadi Silver ini Golden gitu. Nanti kalau dapat Golden harus diundang lagi nih. Iya, kita nampak celeng nanti ya. Dan sekarang sudah punya studio seperti ini dan sekarang project yang sekarang seorang Budi Arse garap itu apa? Karena kan yang lihat ini Budi Arse cukup gencar ya di sosial media, gencar Facebooknya, gencar YouTube, gencar offline juga gencar. Sekarang bikin tim dan lain sebagainya. Sekarang projectnya apa aja ini? Yang masih berlangsung ya. Selain kalau single pastinya untuk single solonya pribadi Budi Arse masih. Selain itu akhir-akhir ini kan yang gini terbentuk grup band. Nah, itu juga tujuannya untuk grup band itu merecycle lagu-lagu lama dengan nuansa baru. Oh, yang B akustik tuh ya? B akustiknya, BA musik dia full bandnya. Oh, beda lagi? Ya, beda. Yang punya 2 beli. B akustik, BA musik. Memang sih logonya agak sama jadi. Ada mana Toto kan? Ada yang BA musik Toto. Sama aja. Cuma nama aja dia. Anggotanya berapa orang BA akustik tuh? Kalau BA akustik personilnya 3.
Oh, 3. Maksudnya termasuk dia. Gitar gitar dipegang Guswan, drum sama Beliudit, nah, sama vokal. Cuman itu yang akustik. Cuman gini beli akustik dari B akustik bukan cuman alat itu aja, cuman kita nama sequencer dia. Oh iya. Sequencer. Jadi untuk sequencer dipegang sama Beli Bude namanya. Beli Bude. Sama tim dokumentasi itu yang di belakang. Eddie. Oh iya, Eddie bagi 5 berarti timnya ya. Iya, B akustiknya. Sama soundman 1 ada tambah. Soundman 16 Di Dede. Kalau BA gini apa? BA musik itu tambahan melodi sama bass. Melodi yoga. Bass Mang D. Kalau mangsa pasarnya sendiri ada misalkan BA musik itu untuk acara pagelaran besar gitu ya? Iya. Kalau BA akustik lebih ke undangan nikah gitu modelnya? Iya. Karena gini beli 1 tahun menuju ke 2 tahun sih untuk di live-nya, manggungnya yang udah nggak ngambil solo. Oh, udah ngambil solo. Tapi memang jadi yang paling kecil itu akustik. Jadi untuk acara kiannya kayak wedding dan sebagainya masih ambil akustik. Cuman kalau acara besar kayak event pemerintahan atau sekolah yang skala besar, skala besar festival, konser, model begitu ya. Baru full bandnya. Full band. Terus alatnya bawa sendiri semua dong? Bawa sendiri. Ini repot itu. Agak repot sih. Gede modalnya. Kita listrik menggenap aduh, iraga ngenang. Yang penting nyaman aja nih. Nah, terus apa namanya Budi Arse sekarang malah membentuk BA akustik dan BA musik dalam bentuk band. Nah, itu terbentuknya tahun 2023, 24. Kalau nggak salah kemarin sudah 1 tahun BA musiknya. BA musiknya. Cuma tahun kudus Gusti nangsal dia nah. Perlu nyelesak kan kayak dia. Tapi udah jalan 1 tahun. Udah jalan 1 tahun. BA musik, kalau BA akustik berarti udah lebih lama dong. Sebenarnya gini, dibentuknya pertama BA musik. Cuman kan untuk live-nya acara 3 bulanan kan nggak mungkin pakai full band nih, ya kan? Makanya siap ini. Makanya bertiga aja gitu. Terbentuklah BA akustik. Jadi BA akustik anak dari BA musik sebenarnya. Oh iya. Yang tiang ingat juga di masa-masa mungkin prime-nya Budi Arse di zaman-zaman itu kan juga hits itu geloranya gini Bagus Wirate. Nah, Bagus Wirate yang membawa nuansa lagu Bali itu ke koplo. Ya. Bahkan banyak itu senior-senior kita, idola-idola kita semua kayak Blian Sri Kandi, Gus Jodi, bahkan Najib Raksudan itu semua ngambil itu ke koplo-koploan. Iya. Kenapa Budi Arse tidak? Karena kan vokal sama cengkok sama vibranya kan udah yang sering nonton itu dulu kan sampai cover lagu dangdut juga dulu kayaknya ya. Benar sing? Iya. Lebih baik nah ya. Aku banyak nyangloh. Kenapa sing nah? Kenapa sing gitu loh? Gimana? Nah, kenapa sing? Kenapa kira sih beli gimana ya? Yang percaya kalau semua orang pasti punya seleranya masing-masing. Kayak kalau memang koplo memang udah dimiliki sama Bagus Wirate, yang cukup lah tetap di slow-nya aja gitu. Karena gini sih, ada yang bilang penyanyi harus mengikuti pasar, iya benar juga. Cuman kalau dilihat lagi, sebenarnya kalau karakter Tiang sendiri, orang-orang bilang memang cocoknya memang lagu slow. Ya, makanya Tiang bilang sad boy-nya Bali kan ada orang gitu. Makanya kadang kalau dipaksa jadi kurang serak mungkin ya. Itu kalau lagu original beli, tapi kalau pas live perform, pas manggung, nah itu juga salah satu kenapa yang pakai akustik. Jadi memang kadang di lagunya tersebut yang sisipkan nuansa koplonya. Tapi untuk live-nya aja. Tapi untuk lagu original yang berusaha tetap original. Oh iya, jadi karena emang lebih memilih karakter gitu ya. Jadi karena emang karakternya Budi Arse ini emang ya sebagai penyanyi yang slow, jadi megang karakternya itu, jadi lebih memilih, udah saya di genre ini saja, kan begitu ya, tidak ikut-ikutan seperti yang lain, meskipun ya benar, bagaimana selera pasar kita mengikuti, ternyata selera pasarnya Budi Arse masih banyak. Ibarat kita beli baju kaos, baju kemeja, ada yang kita beli baju kemeja, baju kaos udah main. Kira-kira mau kejang baju ada pak ada pengen pedidi gitu ya. Kalau stok udah kayak wah. Nah iya benar. Itu kan tujuh silpa. BA akustik. Nah terus
Mang udah berarti sudah berapa tahun kira-kira dari awal Anda merantau ke Denpasar? Merantaunya atau berkaryanya? Merantau dan berkarya lah. Nah, mulai kalau berkarya berkarya 2015 ke 16 sih, hampir 10 tahun. Makanya Sungkara nanti ke depan awal tahun 2026 yang akan mengadakan konser 10 tahun Budi Arsa berkarya. Sungkara 10 tahun Budi Arsa berkarya. Oke, jadi akan semacam kayak gini ya, anniversary jadinya ya memperingati ya. Nah, kurang lebih sekitar 10 tahun Mang berkarya tuh. Mulai menerima undangan, mulai menerima job of air dan lain sebagainya, ada sih pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan. Mungkin lucu, mungkin sedih seperti itu, mungkin horor gitu atau kengken. Pasti yang tak terlupakan. Yang tak terlupakan ya. Ingat kan dulu pertama kali sih yang pertama kali ada yang ngundang itu kalau nggak salah di daerah Karangasem Tianyar. Itu masih lagi naik-naiknya lagu Meru Tanpolawang kayak gitu loh. Oh, Rindu belum ya? Rindu kalau belum sih waktu itu. Belum ya. Itu kan ya awalnya orang biasa ya. Kan awalnya orang biasa, habis itu yang kundakan ke sana agak syok ternyata antusias orang di sana luar biasa. Jangan sampai kan baru datang acara nikah pada waktu itu. Ramai sekali. Yang baru datang. Mang berangkat dari mana? Dari Jimbaran, nanti kali Jimbaran waktu itu. Angin gitu. Masih Solo waktu itu. Naik motor? Enggak. Mobil itu sama Pak Depang, dia juga salah satu. Pak Depang. Orang yang biasa juga di dalam karir sama beliau. Makanya di sana agak syok. Awalnya orang biasa terus mendapat antusias seperti itu kayak ini sana lagi. Itu pertama kali. Benar. Bangga jadinya ya. Jadi sebegitu. Hasil karya kita disukai, diterima seperti itu. Terharu gimana, pokoknya campur aduk sih. Pokoknya sukses semua tahun semuanya. Yang paling apes pernah. Itu kejadiannya di Groga, dicekik. Ya, sakit itu. Makan yang jahit gitu. Itu tahu gimana nih? Jadinya bancang pecah. Oh, dicekik. Bener, yang nyanyi di warung apa gitu. Tiba-tiba kejadiannya malam tuh. Malam. Habis itu di jalan pas menuju lewat daerah Cekik. Waktu itu nggak sama Pak D, sama kakak Diang. Dek Toyat namanya. Banyak sekali yang punya supir punya gitu. Itu dah di jalan tiba-tiba yang tahu kan dicekik berapa orang di dalam mobil? Berdua doang. Oh, Solo dulu masih nyanyi Solo. Nawang kan dicekik doang kan sepi makanya aduh Mas yang bani beneran. Nah, jalan gue beli. Itu dalam keadaan memang busing-busing angin kayak dag kan beda. Nah, akhirnya ketemu kayak dermaga mampir di sana. Akhirnya nelpon teman dari sana beli peri. Beli peri montir. Akhirnya dia datang bersama rombongan bawa carry, bawa kompresor semuanya, akhirnya terselamatkan. Kan nggak mundur itu. Iya. Sing rugi kan Mang yang ciptain lagu jadi lagu single yang nyanyikan Ferry judulnya Montir itu menyelamatkan bannya benar. Ini kok takut luar biasa lu. Semua beli. Terus kalau mungkin yang mengharukan gitu ada Mak? Yang lebih kayak gini sih. Yang sedih gitu ya, yang sedih. Ini pas ketika misalnya sedih. Ini lebih ke sedih, lebih ke menyesal. Tapi itu pas awal-awal yang merintis di akustik. Nah, namanya jangan juga kan berproses tidak semuanya langsung seperti ini, yang alatnya lengkap enggak. Dulu di sekolah di mana kayaknya di Karangasem pokoknya dulu. SMA. Enggak. SMP kalau nggak salah. SMP. Ya. Karena mungkin kita terlalu berani kan, padahal persiapannya belum. Pokoknya di tengah main karena perlengkapannya belum lengkap lah. Harusnya kan kita pakai metronom tuh, tik. Nah itu masih belum pakai metronom kayak gitu, pakai jet gitu kayaknya. Artinya salah masuk lah. Drumnya salah masuk, akhirnya saya juga ini nadanya di mana akhirnya. Mau impas jadi. Nah ya akhirnya di stop lagunya. Itu
teman-teman gitu. Ih, sakit hati. Gus Wan kalau kita sampai mau pokoknya sudah aku coba mau putus asa dia beneran. Kurang ajar. Gitu juga dukanya ya. Bener. Di satu sisi kadang Mang datang ke tadi di Tianyar disambut seperti raja. Woi, cak artis. Bener. Tapi di sisi lain dia aja mana? Bener. Karangasem. Rendang di mana? Karangasem juga tuh. Ya. Wait. Won gitu. Itu memang kayak cobaan di Tuhan nih. Kalau lanjut pusing nih, lamun sing lanjut gagal gitu. Tapi akhirnya teman-teman istri juga sih, dia marah-marah. Ngapain kalian menyerah? Kalian udah latihan sebenarnya, akhirnya udah lanjut. Oh, dimotivasi. Akhirnya ya sungkaru lah. Nah, ketemu lagi jalan-jalan yang balik kesuksesan seorang pria. Ada seseorang istri yang berikan support luar biasa ya. Kalau nggak ada istri udah suat itu ya. Iya, kayaknya menyesal lah dia. Hanya Anda jangan membuli. Iya. Ya, pengalaman tuh pengalaman. Nah, terus sekarang apa namanya begitu banyak pengalaman yang sudah Mang Yau kurang lebih sekitar 10 tahun sudah kesuksesan seperti ini, termasuk cukup sukses lah namanya seorang Budiarse yang merintis sekarang sampai seperti ini. Nah, sekarang target Mang ke depan. Rencana ke depan. Target dan rencana ke depan. Ya. Apa mungkin kira-kira planning yang akan seorang Budiarse ini? Mungkin gini ya, ini kayaknya naluri sebagai seorang penyanyi ya. Selain sebagai penyanyi mungkin ini naluri seorang pencipta lagu mungkin ya. Pencipta lagu. Saya ingin suatu saat nanti, karena satu sisi gini saya sebagai penyanyi berpikir semua orang pasti punya masanya. Ya, semua masa pasti ada orangnya. Dan regenerasi penyanyi baru itu pasti ada. Yang pengen suatu saat nanti jadi produser beli. Astukare. Produser, jadi produser. Bikin manajemen lah seperti itu. Manajemen. Jadi BA Musik jadi label gitu ya. Benar. Nah, sebenarnya udah jalan nih. Dia sudah punya satu talent dari negara, tapi dia masih sekolah waktu ini. Karena awalnya gini, dia cover lagu sekolah kan. Suaranya luar biasa beli. Akhirnya saya kontak, tanya ternyata memang perjalanan bermusiknya juga dia lumayan. Dia sempat ikut BRTP. Oh iya. Dan sebagainya. Akhirnya saya mau nggak gabung? Mau. Akhirnya kita bikin lagu, langsung diajak rekaman. Udah rilis sih. Cuman kembali hoki mungkin belum. Ini udah jalan belum? Udah. Dia udah sempat up. Yang namanya siapa itu? Bayu Trisan namanya. Oh, Bayu Trisan. Oh iya pernah yang nonton. Judulnya lagunya Hilang. Sebenarnya suaranya bagus luar biasa. Cuman ya mungkin belum begitu dikenal ya. Belum hoki sih. Karena harus diakui juga dulu. Hoki berpengaruh besar. Benar. Ya sekarang nanti ada orang emang perlu berproses sekian lagu baru dia kemudian muncul. Mang pun juga tidak sabar pertama langsung muncul kan? Iya. Kayaknya menurut Mang lagu Anda yang paling bikin Anda benar-benar gitu lagu apa? Lagu Rindu sih. Oh iya benar sih. Iya. Rindu dulu. Makanya orang-orang kan pasti lagu pertama Rindu. Bukan. Benar. Tapi itu lagu yang paling pertama bikin Anda boom ya. Ya, Astukare. Ya. Karena memang agak sedikit sih memang orang-orang yang single pertama langsung booming ya. Paling segelintir itu kayak Made Gunawan gitu single pertama. Terus juga yang lagi hits kemarin nih. Aduh. Iya, tapi itu bukan lagu pertama beli. Lagu pertama ya? 2 kalau nggak salah. Oh iya. 2. Perlu. Ketiga. Aduh. Tapi ya itulah seru aja itu loh. Ya, tapi itulah rezeki, begitu orang perlu berproses. Nah, dan nih terakhir ya sebagai penutup ya, karena kan Anda sebagai seorang penyanyi sekarang melihat kan banyak para penyanyi-penyanyi yang mungkin juga merintis. Iya. Seperti halnya Budiarse dulu 10 tahun yang lalu gitu, melihat orang-orang yang baru merintis saat ini, mungkin apa kira-kira pesan untuk mereka, bagaimana tips dan lain sebagainya. Boleh deh. Kalau sekarang kan sudah dipermudah sekali ya. Media promosi udah banyak sekali. Yang penting lebih banyak menunjukkan bakat yang kalian punya gitu aja sih sebenarnya. Lebih banyak menunjukkan. Iya, karena sekarang banyak juga produser-produser yang muncul nih. Karena ya bisa udah diakui YouTube sudah menjadi bisnis sekarang. Banyak produser yang mengincar penyanyi-penyanyi yang memang berpotensi. Ya, benar-benar. Kalau dulu mungkin ya sekitar 10 tahunan itu masih uang masih benar-benar berlaku. Yang punya uang bisa radio lagu lancar. Di ini.
Kalau sekarang kan enggak. Sekarang memang kalau memang lagunya bagus bagi netizen pasti naik. Pasti naik ya. Adil lah sekarang pokoknya. Jadi itu pokoknya sih. Mereka yang punya potensi dan merasa punya hobi, tunjukkan saja kan begitu ya. Media sosial banyak. Ya, dimanapun platformnya ya. Bener. Mau di Facebook, mau IG, mau TikTok terutama untuk sekarang. TikTok benar-benar bikin booming benar ya. Bahkan sekarang produser bikin idol gitu kan untuk cari. Oh iya benar-benar. Pokoknya ikuti aja. Karena yang juga dulu ikut lomba udah biasa beli, sering ikut lomba, sering juara, sering iya benar-benar. Ya, tapi itulah sebuah proses ya. Jadi memang bisa dikatakan proses istilahnya sukses itu memang perlu proses dan hasil tidak akan mengkhianati sebuah usaha. Ya, oke. Cukup semua, Mang Budi Arse, kita main ke sini banyak sekali dapat ilmu ya. Dan kita nanti akan berlanjut, kita akan main-main lagi di tempat yang lain. Jadi jangan lupa ikuti terus konten ini, Podsidor Podcast Singgah Door to Door hanya di Ayaska Bali Channel. Sukses!